Jadi. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat datang. Boleh kami ada perwakilan dari keluarga besar Eyang Habibie. Saya Archie Widya, saya adalah cucu dari kakaknya Eyang B.J. Habibie. Dan di sebelah kiri saya ada sepupu saya yang cantik. Halo, saya Nadia Habibie, salam kenal. Saya cucu dari Eyang Rudi dan Eyang Ainun. Dari sini saya juga dilengkapi dengan sepupu-sepupu yang lain. Halo semuanya, aku Putri Habibie. Aku cucu dari adiknya Eyang B.J. Habibie. Dari sebelah sana ada adekku. Halo, aku Satria Habibie, aku juga cucu dari adiknya Eyang Habibie. Salam kenal semua. Salam kenal. Nah, kan kami keluarga yang akan menjelaskan fasenya masing-masing. Eyang itu dan Eyang Ainun sadar bahwa keunggulan mereka itu adalah keunggulan mereka sendiri dan belum tentu keunggulannya orang lain, masyarakat Indonesia. Jadi sebelum mereka balik gitu ya ke Surabaya lagi gitu, mereka ini meninggalkan satu legacy yaitu perpustakaan ini agar masyarakat Indonesia bisa belajar mengenai akarnya. Mereka tidak membatasi sebetulnya ruang keunggulan dan memberi satu bukan senjata ya, tapi satu ilmu gitu ya, melalui buku-buku agar Eyang Habibie bisa bertransformasi dan tadi jadi putra daerah Parepare untuk menjadi tokoh dunia. Itu luar biasa. Nah, di sini kita juga akan lanjut untuk menceritakan mengenai keluarganya Eyang. Di sini mungkin sebelum saya lanjut ke foto keluarga, ini juga sebetulnya lukisan yang sangat luar biasa. Lukisan yang dilukis oleh Maestro Basuki Abdullah. Nah, ini lukisannya ada di IPTN yang sekarang dikenal sebagai Dirgantara Indonesia di Bandung. Pada masa masa emasnya IPTN. Nah, foto keluarga besar. Mungkin Bapak keluarga di sini kita melihat harmoni keluarga B.J. Habibie atau keluarga. Jadi cucu-cucu pengen sekali meneruskan cita-citanya Eyang agar masyarakat semua yang terutama cucu-cucu intelektualnya merasakan apa aja sih yang ada di dunia ini dan semoga jadi manfaat. Oke, kita bergeser ke tamannya. Ini kita sebut sebagai taman intelektual. Boleh bergeser patung dulu di sini, bisa pinter ini dong. Di sana itu tadinya belum ada. Eyang tadinya membuat di belakang itu tulisan cerita tentang surat al-alaq. Jadi baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya itu perintah membaca. Gitu. Nah, cuma ya itu tadi konsepnya, karena membaca dan berpikir terus menemukan solusinya. Dan membaca itu representasi dari si perpustakaan tadi. Makanya akhirnya jadi terhubung. Sebelahnya ada Ganesha, anak yang pernah berkuliah di ITB selama 6 bulan sebelum berangkat ke Jerman. Sebelahnya lagi Bodhisattva namanya. Ya, jadi Bodhisattva ini pertanda kebijaksanaan. Sebelahnya lagi apa? Sebelahnya lagi apa? Juga The Thinker, tapi versi abstraknya, cycling. Nah, pohon di mana manfaatnya sangat banyak. Oke. Pohonnya disebut siwalan. Iya. Kenapa sangat bermanfaat? Karena semuanya bisa dimanfaatkan. Dia kalau airnya bisa disebut dengan legen. Jadi tempat yang ini bawa tasnya tenun dari Kalimantan. Terus dia bilang, sepertinya ini bagus deh coraknya. Boleh taruh tembok jeder. Lobby ya? Lobby tadi kita masuk. Itu yang mapnya map Indonesia. Oh. Oke. Tapi mohon maaf ini jangan diinjak ya. Boleh sebelah sini juga nggak apa-apa. Lobby ini tuh punya namanya sendiri. Dan berdasarkan panel-panel yang ada di sekitar kita sekarang, adakah elemen-elemen dan unsur-unsur dari masing-masing budaya di panel-panel ini yang budaya Jawa? Karena ibunya Tuti Marini Puspawardoyo, kita sebutnya Mami Besar biasanya, itu dari Jawa.
kanan, makanya sengaja ditaruh sebelah kanan, gue sebelah kiri, di Sulawesi, karena ayahnya Alwi Abdul Jalil Habibie dari Gorontalo. Jadi ya Budi dan saudara-saudaranya sering banyak masa kecilnya di Parepare. Gitu. Dan di Parepare sekitar umur 6 tahunan itu ya Budi mulai keluar kepribadiannya, mulai penasaran, mulai banyak nanya. Jadi suka nanya ke mami awalnya, tapi mami kan anaknya 8. Ya, Eyang Rudi, Eyang Toto kakaknya yang lebih tua, dan adiknya Eyang Fani kakekku diberi tanggung jawab besar pertama mereka oleh papi. Kamu harus seperti mata air. Kalau kamu bersih sekitar kamu makan baik. Kalau kamu kotor sekitar kamu makan buruk. Kepikiran Eyang Rudi disitu. Saking kepikirannya ke bawah sampai tua. Karena disitulah mulai timbulnya rasa ingin bermanfaat untuk orang lain, bahkan ingin bermanfaat untuk negara. Jadi Iya. basisnya masih mainan kayak Lego kalau kita tuh sekarang, tapi aku kalau disuruh rakit ini juga ada males. Kayaknya ribet gitu. Saya ada penjelasannya juga di sini, makanya yang coba bacanya gitu. Mungkin makanya kenapa daerah itu terputus. Biasanya juga. Nah itu untuk dua hal ini. Yang pertama adalah karena tetangga beliau dulu insinyur membuat jembatan. Dan yang suka belajar tentang jembatan dan cara kerjanya beliau. Yang kedua yang juga kesan adalah ketika yang ini dari Parepare ke Gorontalo untuk sunatan, naik kapal sekeluarga, perjalanan 3 hari 3 malam. Dan selama 3 hari 3 malam itu yang Ruby nggak berhenti komplain ke papi, kita lama banget nggak sampai. Kata papi pun juga ya memang begini kita kalau jalan pakai kapal lama, makanya kamu harus cari solusi yang lebih baik. Saya mau suruh lihat ke atas. Boleh kan? Gimana ini mumpung ibu-ibu semua nih? Wow. Gimana suasananya setelah di sini? Berbeda kan? Iya. Berbeda sekali ya. Sentuhannya Eyang Ainun banget. Karena benar semua ini adalah ceritanya Eyang Ainun. Secara desain, secara properti dan segala macamnya ini semua sentuhannya Eyang Ainun. Disinilah tempat Eyang berdiri. Eyang menerima tamunya sudah berkilometer dari titik dari sini sampai ke ujung sana. Yang menyalami dan menyambut tamu, yang salaman satu-satu, ditanyakan namanya siapa, tinggal di mana, kebayang lama. Iya, itu dia. Jadi setelah salaman langsung menuju ke aula pendopo yang ada di sebelah sana. Mereka boleh tamunya boleh makan secara gratis. Di sini ada namanya Habibie Januari tahun 98. Oke, jadi baju ini dikenakan Eyang pada saat menjadi wakil presiden Januari. Namun bulan Mei Eyang diangkat jadi presiden. Karena waktu itu kondisinya suasananya kurang kondusif, maka baju ini lagi lah yang dikenakan pada saat beliau menjadi presiden, seperti yang ada di foto ini. Eyang Ainun juga terlihat sederhana, ini memang betul dia melakukan ini semua sendiri. Di sini ada dasinya dengan khasnya, favoritnya, dengan pesawatnya dan identitas Indonesianya. Dan semua ini kalau yang bedanya, kalau yang Habibie semua tuh dilayani sama latarnya. Ada Pak Sigit namanya, sekarang masih bekerja. Nanti juga kita cicipi beberapa kudapannya. Apalagi yang unik? Iya, memang dia berhak mendapatkan undangan. Dia ada haknya. Uniknya adalah kenapa yang Habibie menggunakan hak ini? Kecil sekali bener, karena pada saat itu waktu di Jerman dia berhadapan dengan orang-orang Jerman yang tinggi. Jadi biar levelnya jadi masih sama, jadi dia menggunakan hak ini. Ini adalah salah satu sepatu favoritnya yang Habibie. Lantas yang ini adalah sepatu favoritnya yang Ainun. Ini adalah sepatu favoritnya yang Ainun. Dan kalau yang Ainun uniknya, kalau dia suka dengan sepatu atau barang apapun yang dia pakai setiap hari, dia selalu beli 3. Persis begini dia beli 3. Jadi satu taruh di hari. Yang Ainun itu membaca Al-Quran 2 juz minimal setiap hari. Ya. Dan hak ini digunakan untuk apa? Yang Ainun selalu menggunakan ini untuk mengentakkan sinyal bahwa Eyang Habibie
harus minum obat. Ini adalah resep otentik dari Eyang Ainun yang diajarin ke Pak Sigit. Pak Sigit itu adalah koki kami dan juga asisten pribadi Eyang Rudi yang sudah 30 tahun lebih bekerja dan masih bekerja di sini. Tadi pagi bikinin ini untuk Ibu. Terima Untuk kita kasih. cobain. Karena dulu itu es kapal cincau ini identik dibikinin untuk tamu-tamu spesial. Presiden, bangsawan, bangsawan, menteri. Nah hari ini tamu spesial Eyang adalah ibu-ibu sekalian, jadi Pak Sigit bikinin ini. Dan ini ada makaroni skutel, nih aku udah colong start ya. Jadi dimulai pada saat Eyang Habibie ini itu tahun 46 kita baru merdeka gitu ya, mereka masih tinggal di Parepare. Dan satu hari lagi bermain sama adiknya bernama Ali Buntarman Habibie, masih umur 1 tahun. Terus abis itu adiknya itu terjatuh. Kakak adiknya melihat sumpah itu betul-betul terrealisasi bahwa ibunya betul-betul menjadi single parent yang sangat kuat gitu ya. Tadi diceritakan paling besar sosoknya womanpreneur gitu ya. Dan disitulah mereka jadinya nggak take it for granted gitu. Mereka menghargai usaha ibunya membesarkan anaknya itu 8 anaknya itu seorang diri. Sehingga September kejadian itu tahun 50, 3 bulan setelahnya Eyang Habibie diberangkatkan, Desember 50 diberangkatkan dari Makassar ke Jakarta untuk bisa mengambil sekolah di SMP waktu itu dan tadinya di Jakarta, cuma mereka yang Habibie lebih prefer di Bandung karena lebih sejuk gitu ya. Akhirnya sekolahnya di SMP di Bandung, SMA-nya pun juga di Semak Dago gitu ya. Tahun berikutnya barulah keluarganya, mami besar dan kakak adiknya yang Rudi berpindah dari Makassar ke Bandung, dan rumahnya tadi diceritakan ya di Bandung itu di Jalan Imam Bonjol, di belakangnya